Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du wa ma ba'du. Di Habil Mukarram, kita doakan guru-guru kita semua. Jadi semoga Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan rezekinya pada anak-anak kita. Kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ibu-ibu yang hadir di sini dengan ikhlas walaupun kepanasan, mudah-mudahan sepulang dari majelis ilmu ini hutangnya selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang yang sayangnya tak pandang orang, Zat yang Maha Luhur yang mengatur badan sekujur dengan teratur, dan juga yang akan menyiksa orang-orang kufur nanti di alam kubur. Di awal Al-Fakir sempat menyimak penampilan dari anak-anak majelis Al-Alim Alaini. Masya Allah, tahfidz semua ya, hafal semua Al-Quran ya. Senang gak Bu lihat anak-anaknya hafal Al-Quran? Masya Allah. Apalagi ditambah tadi dengan Ustadz ya, guru kita membacakan ayat suci Al-Quran. Enak gak Bu didengerin? Serius, enak gak? Enak, karena bacanya bener, ayatnya bener, tahu ilmunya. Tapi kalau ngajinya salah, akan berdampak. Bacaannya salah, suratnya salah, kedengarannya juga salah. Emang ada yang kayak gitu Bu? Adik-adik ada gak? Yang ngaji tapi salah? Ada gak? Ya ada di Bekasi. Ya, yang dibaca bukan Al-Quran, tapi yang dibaca adalah surat cinta ayat 22-an halaman masjid. Sudah pernah dengar belum? Ini karena nggak pernah ngaji di Majelis Ta'lim Al-Alim ngajinya salah, gurunya salah. Yang dia baca surat cinta ayat 22-an halaman masjid. Emang ada kayak gimana bunyinya? Mau denger gak? Mau denger gak? Apa surat apa? Surat cinta ayat 22-an. Kalau dibuka halamannya halaman masjid. Bunyi ayatnya kayak gini. Sudah berulang kali yang ku mendengar hubunganmu dengan si dia. Masa iya sih ditinggal seminggu kok kamu marah. Benar gak bacanya? Salah. Maka anak-anak ibu alhamdulillah ya belajar di tempat yang tepat ya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar dari tauladan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin banyak bercerita saja, kesimpulannya nanti silahkan disimak, dibawa ke rumah, diamalkan tentang bagaimana Rasulullah mengingatkan kepada kita selaku umatnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Satu waktu ketika sedang di pasar, ramai di pasar, ada seorang perempuan tua yang sibuk dengan barang bawaannya. Sementara di kiri kanannya tidak ada pun orang yang peduli tentang bawaan si ibu tua ini. Kerepotan si ibu bawa barang belanjaan usai belanja di pasar. Kemudian datang seorang pemuda menawarkan bantuannya.
Ibu, mari saya bantu barang bawaannya. Sepertinya ibu kewalahan dengan barang bawaan tersebut. Senang si ibu ini. Terima kasih wahai anak muda. Dari sekian banyak orang tidak ada yang menawarkan itu kepada saya. Tapi anak muda, tolong ya, selama nanti nganter ibu ke rumah, sepanjang perjalanan jangan sekali-kali engkau menyebut nama Muhammad, karena aku benci kepada itu. Aku tidak senang kepada orang tersebut, Muhammad yang telah mengubah Tuhan nenek moyang kepada Tuhannya. Selama perjalanan jangan sekali-kali engkau menyebut nama Muhammad. Si pemuda ini tersenyum. Baik bu, diantarin sambil dibawa barang bawaannya. Begitu sampai rumah, nih orang pemuda ini hanya tersenyum dan tersenyum. Sampai ke rumahnya dihantarkan. Kemudian berkatalah si ibu tadi, terima kasih wahai anak muda. Sepanjang perjalanan engkau hanya tersenyum saja. Terima kasih ya, saya belum pernah menemukan seorang pemuda yang budi dan akhlaknya begitu bagus seperti itu. Sekali lagi si pemuda ini hanya tersenyum. Selesai mengantarkan, jalanlah si pemuda ini. Si ibu penasaran dengan si orang muda ini. Begitu sudah jauh, anak muda ini dipanggil, wahai anak muda, tunggu sebentar. Sepanjang perjalanan kau hanya tersenyum. Sampai aku lupa menanyakan namamu. Wahai anak muda, berkenankah engkau memperkenalkan siapa dirimu? Kemudian anak muda ini memperkenalkan diri, aku Muhammad. Masya Allah, akhlaknya luar biasa ya. Terhadap orang yang membencinya saja Rasulullah tersenyum. Lalu bagaimana dengan kita? Halo? Nanti dulu dibaginya ibu ya, aus ya. Masya Allah. Yang nggak kebagian air jangan komplain ya. Insya Allah dekat ke Pertamina. Dilanjut kisah yang kedua ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, Rasulullah ada di barisan paling depan memimpin peperangan. Tiba-tiba tanpa disadari oleh Rasulullah, pelipis Rasulullah kena tombak musuh, berdarah pelipis Rasulullah. Kemudian Rasulullah menengadahkan tetesan darahnya, mundur ke belakang. Ingat, bukan melarikan diri. Rasulullah meneteskan darahnya, kemudian mundur ke belakang. Ditanya sama Abu Bakar, wahai Rasulullah, abaikan saja tetesan darahmu yang menetes. Sini aku obati luka yang ada di pelipis keningmu. Apa jawaban Rasulullah? Jangan wahai Abu Bakar, jangan sampai darahku ini jatuh menetes ke tanah Uhud, karena aku telah mendengar tanah Uhud ini mengancam. Kalau darah Rasulullah sampai jatuh ke tanah Uhud, maka akan aku binasakan musuh-musuh Muhammad. Masya Allah. Terhadap musuhnya saja akhlak Rasulullah terlihat ditampakkan. Coba kalau semua begitu ada misalkan, jangan ntar darahnya itu musuh-musuh nanti ditelan sama tanah. Kalau mau beda lagi, biarin aja. Mau mana ada? Udah Kisah yang ketiga ini lebih dahsyat lagi. Ternyata akhlak Rasulullah tidak hanya dikenal di negaranya sendiri, tapi akhlak Rasulullah dikenal di seluruh dunia. Bu, akhlak Rasulullah terdengar sampai ke santero dunia. Ini terjadi pada tahun 1963 di Istana Negara diadakan Maulid Nabi. Yang menarik dari peringatan ini adalah pidato Presiden Soekarno. Apa yang menarik dari isi Presiden Soekarno? Hadirin bangsa Indonesia yang saya hormati, hadirin tamu undangan dalam dan luar negeri yang kami banggakan. Siapa bilang Presiden Amerika Eisenhower tidak pernah bersalah? Siapa bilang Presiden Rusia Voroshilov tidak pernah bersalah? Siapa bilang Presiden RRC Mao Zedong tidak pernah bersalah? Siapa bilang Presiden India Mahatma Gandhi tidak pernah bersalah? Siapa bilang orang besar Romawi dari Bawi zaman Abdul Nasir tidak pernah bersalah?
Siapa bilang aku Soekarno tidak pernah bersalah? Semua pemimpin-pemimpin dunia pernah melakukan salah dan dosa, kecuali satu pemimpin dunia yang tidak punya salah dan dosa dan terkenal dengan akhlak yang baik dan budi pekerti yang bagus adalah Muhammad bin Abdullah. Seneng gak Bu? Ngedenger Nabi kita bagus akhlaknya, ridho dipimpin Rasulullah. Cius, kita salawat ya, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terkhusus saya pengen salawatnya. Saya tuh kalau punya hajat salawatan. Pengen punya hajat banyakin salawat. Saya pengen nih, ketika saya ngeliat bangunan ini, bawaannya pengen nyolawatin aja, biar kebeli sama Ustadz Edi. Kalau ini kebeli kan, masya Allah, tinggal ngegeser aja kan. Jadi apa? Jadi pondok pesantren. Mungkin nggak? Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah punya kalam. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hidupkan hatinya sing ikhlas sing ridho. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul buat kita umatnya, jika kita ingin hajatnya dikabulkan oleh Allah, ibu pengen anak-anak yang soleh-soleh ini menjadi hafid Quran, yang memakaikan mahkota nanti di akhirat. Pengen anak-anak kita yang mendoakan kita, ya, yang membimbing kita ketika syakaratul maut, yang turun ke lubang kubur, ya, memberikan doanya kepada kita. Masya Allah, pengen seperti ini Bu ya. Kalau pengen dibantu doanya yang ikhlas dan ridho. Terus kalau doa itu istiqomah Bu, jangan istirahat. Iya, kalau doa istiqomah, jangan kayak jamaah Majelis Taklim di Bekasi, kalau ditanya mau ke tanah suci gak mau, doa talbiyah, pulang dari Majelis Taklim nggak dibaca lagi doanya, nggak dibaca lagi talbiyahnya. Akhirnya kebiasaan ibu-ibu nih di awal Ramadan kencang banget doanya, pengen ke tanah suci. Ketika 3 hari lagi mau lebaran berubah itu doa. Ya Allah, kalau memang belum ke tanah suci nggak apa-apa ya Allah, yang penting jangan sampai saya gagal ke tanah Abang. Ambil baju. Yang istiqomah berdoa untuk hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan dan wasiat Rasulullah yang diabadikan di dalam surat Ibrahim ayat 31? Qul ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Bu, kalau pengen hajatnya dikabulkan oleh Allah, kalau pengen hutang-hutangnya selesai, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pesan Rasulullah? Benerin sholatnya. Apa yang dibenerin? Yang pertama adalah waktunya. Sholat zuhur jam berapa? Nah? Jam 11. Sekarang udah jam 11. Kita tutup ya. Udah mau zuhur nih. Ya.
Ada doa yang luar biasa, ada doa yang diijabah, Bu. Kenapa harus kita sholat tepat waktu? Karena di dalam sholat tepat waktu itu ada para habaib yang sedang berdoa, ada kiai di pondok pesantren yang angkat tangan, yang diaminkan oleh santri-santrinya, ada ustadz-ustadzah yang istiqomah menjaga sholat tepat waktu. Ketika dia berdoa, doanya naik ke atas langit. Tapi kalau sholat duhurnya jam 2 baru nggak siapa. Jadi kalau memang doanya pengen dijabah, bareng sama orang-orang soleh doanya. Yang kedua, benerin apa lagi yang dibenerin? Lihat komposisi ayatnya. Qul ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Benerin sholatnya. Habis benerin waktunya, benerin jumlahnya. Sholat duhur berapa rakaat, Bu? Pantesan utangnya nggak selesai-selesai. Sholat duhur itu 8, Bu. Sholat duhur itu 8, Pak. Qobliyah 2, ba'diyah 2. Ustaz, itu kan cuma sunnah. Justru ini yang disinggung oleh Rasulullah, sunnatun muakkadatun, sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Karena sholat qobliyah ba'diyah itu adalah as-sholatu mirajul muslimin, sayapnya doa. Jadi kalau doa kita pengen terbang ke atas langit, pakai sayapnya apa? Qobliyah ba'di. Nanti sholat duhur berapa rakaat, Bu? 8. Yang ketiga, perhatikan komposisi ayatnya. Qul ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Benerin sholatnya, habis benerin waktunya, benerin jumlahnya, benerin apanya lagi? Benerin bacaannya. Apa yang dibenerin bacaannya? Jangan seumur-umur dari mulai anak-anak sampai punya anak itu kita punya surat favorit. Kalau nggak kuliah, kulhu. Duhur kuliah jeung kulhu, asar kuliah jeung maghrib, isya, subuh. Saya mau cerita nih, Bu, di Bekasi, di sini mah ustadznya soleh semua. Bu, di Bekasi ada ustadz hafalan suratnya cuma 2. Ustadz harus ngaji nih di Majlis Taklim Al-Aidin nih, harus kesini kayaknya ustadz harus belajar. Di Bekasi, Bu, ada ustadz hafalan suratnya cuma 2, kuliah sama kulhu. Kalau dia mimpin sholat maghrib, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Isya jadi imam lagi, dibalik itu surat, kulhu dulu terus kuliah. Besok jadi imam lagi. Ada santri Al-Aidi. Begitu lagi sholat, nah kebetulan ustadznya kuliah kulhu. Gue demen nih. Lu kata rokat pertama apa kuliah apa kulhu? Lu kata kuliah dulu kayak enggak, kulhu dulu sebab kemarin udah kayak bener jadi ya taruhan, jadi taruhan 10.000 jadi ya taruhan. Kedengeran, Bu, sama imam. Apa kata imam? Ini bodoh suwe banget tuh dipakai taruhan. Banget tuh dipakai taruhan. Baik, kata imam. Imam kan harus adil. Saya tidak boleh berpihak kepada si A, saya juga tidak boleh berpihak kepada si B. Akhirnya ini imam nekat, Pak, baca surat yang dia tidak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bocah berdua nungguin juga. Cek aing kuliah, cek aing dulu. Emang nggak punya hafalan? Diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Diam. Nekat nih Ustaz. Inna. Emang nggak punya hafalan? Diulang lagi tuh ayat. Inna. Nekat ya Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yes. Selamat, kata Ustaz, selamat. Ayat begitu jadi ayat. Insyaallah nggak ada ya. Ibu, bapak jujur, kalau sholat taraweh nyari yang cepat apa yang slow? Kadang-kadang biasa ibu kadang-kadang jadi provokator. Mun sholat tuh di masjid wing, ngeunah sia imamna teu make rem.
Saking cepatnya ini imam baca surat nggak selesai. Walana walang tum walang tum walana 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 walana walang tum walang tum walana. Jadi santri itu kan Ustaz lakum dinukum waladdallin. Ayo jadi ayo. Masya Allah. Jadi itu kata Rasulullah, benerin sholat kita, waktunya, jumlahnya, bacaannya. Masya Allah ya. Nanti ini calon-calon imam nih yang di depan nih ya, bacaannya udah mantep, udah indah ya, tapi yang benar suratnya ya, jangan surat cinta lu baca. Kemudian lihat komposisi ayatnya, qul ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Apa yang ayat selanjutnya? Bu, setelah kita ngebenerin sholat, benerinnya apa lagi? Benerin sedekahnya. King, Bapak Ibu jujur, di dompet kita, di kantong kita ada uang nih, 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 1.000. Mana nu asup ke kotak kamar? 1.000. Hah? Yang 1.000 ada dua, yang satu bagus, yang satu lecek, ambil sobek. Mana masuk? Masya Allah. Katanya cinta sama Rasulullah, ngasih yang second. Sisa belanjaan, Masya Allah. Katanya cinta sama Rasulullah. Bu, kalau pengen doa cepat dikabulkan, praktekin tuh lantana lulbir rohat dan tunfiku mimma tuhibbunallah. Cari uang yang terbaik yang kita miliki. Ustaz, duit sehingga selembar di eta kumaha, masukin ke kotak amal. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Masukin ke kotak, tanggung ditempo deh. Masukin. Ibu, kebiasaan ibu-ibu di perumahan mana we imah? Sarua, ibu-ibu kebiasaannya ngajarin anak-anaknya menjadi seorang pemaaf. Betul apa salah? Salah. Ngajarin anak-anaknya menjadi seorang pemaaf nih, diajarin sama ibu-ibunya nih. Jujur ya dek, sama mama diajarin apa? Diajarin bilang maaf kan kalau ada yang mengemis, kalau ada musafir, kalau ada orang minta-minta, assalamualaikum. Apa mamahnya bilang? Bedakeun, maaf gitu. Udah gitu anaknya jujur, begitu ada musafir lewat, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata mama maaf. Padahal pakai ilmunya bu, begitu ada musafir lewat, ada pengemis lewat, yang minta-minta lewat, stop. Ini telah saya praktekkan. Stop. Begitu di stop, ajak masuk ke dalam. Bu, punten, ayo masuk ke dalam. Mau ngapain? Suruh makan itu pengemis. Sudah makan yang kenyang, kita tanya, ibu punten, kalau keliling kompleks ini dapat berapa? Kalau ini kompleks blok apa ini? Blok A. Kalau keliling blok A, alhamdulillah saya dapat 200.000. Ya udah ibu, jangan keliling lagi ke blok D. Sini aja blok A, saya kasih 200.000. Namun sebelum pulang saya cuma minta dua kepada ibu. Yang pertama, ibu yang berdoa, saya yang ngaminin. Atau yang kedua, saya yang ngaminin, ibu yang berdoa. Hah? Kata si musafir apa yang kata si pengemis ini? Ibu saja yang berdoa, biar saya yang ngaminin. Bu, si orang yang ngasih sedekah ini hanya membacakan talbiyah saja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak wal mulka la syarika lak. Masya Allah bu, si pengemis ini mengaminkan dalam hati kecilnya, ia berdoa, ya Allah, kalau memang ada puasaku, sholat sunnahku, amalan baikku yang engkau terima, maka aku ikhlas, aku ridho engkau ganti dengan tiket dia menuju Baitullah. Tuh bu, makanya kalau ada musafir seperti itu, mau nggak bu ke Baitullah bu? Mau umroh nggak bu? Cinta nggak sama Rasulullah? Jarak ke Madura sampai, jarak ke Banten nyampe, jarak ke Cianjur ke Sukabumi nyampe, tapi jarak ke Madinah nggak nyampe-nyampe.
Cinta gak sama Rasulullah? Kalau cinta sama Rasulullah, yakin gak dengan sholawat yang kita baca tadi? Ibu, saya yakin pulang dari sini ongkos buat umroh sudah disediakan oleh Allah di rumah. Yakin gak? Harus yakin. Gimana caranya, Bu? Ganti kacamatanya dengan kacamata iman, bukan dengan kacamata logika. Buktikan omongan saya hari ini nih. Begitu pulang ke rumah, ongkos buat umroh udah disiapin. Percaya gak, Bu? Pulang dari sini, pulang nih, assalamualaikum. Mana tahu Ustaz nggak bohong wae. Dengan ya ongkos ke umroh. Tapi kalau dilihatnya dengan kacamata iman, begitu assalamualaikum, masya Allah, mata ibu, mata bapak, begitu assalamualaikum di rumah lihat motor NMAX. Diapain itu motor? Diapain itu motor? Jangan dijual terlalu kasar, disekolahin. Buat apa? Buat ongkos Ustaz, begitu saya pulang, saya nggak ngeliat motor, saya ngeliat mobil. Masya Allah, satu keluarga berangkat. Ustaz, yang lain lihat motor, yang lain lihat mobil. Saya begitu masuk rumah, assalamualaikum. Yang saya lihat suami, Ustaz. Diapain itu suami, Bu? Hah? Di sekolahin. Siapa itu? Istri siapa itu? Suami jangan disekolahin. Begitu ngelihat suami, masya Allah, cium tangannya. Kata Ustaz tuh dibulak balik. Ya, cium tangan suami dibulak balik terus, belum dikasih mah bulak balik terus, Bu. Masya Allah, udah ajan ya? Udah ajan ya? Seperti amalan yang kita jaga, ya, insya Allah wala sum'ah wala riya. Ibu bantu saya juga berdoa. Saya sedang belajar istiqomah sholat tepat waktu, ya, insya Allah. Sanes adigum gede hulu koceplak gede tak asa abdi lumpu ilmu jembar pangabisa. Tapi kita sama-sama belajar, karena efek dampaknya sudah terasa buat saya. Ketika saya menjaga sholat tepat waktu berjamaah, alhamdulillah saya bisa berangkat umroh 10 kali bolak-balik gratis. Dan insya Allah itu pun akan berdampak kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Jadi yang ikhlas, yang ridho, dan mohon maaf, sudahi saja sampai di sini silaturahim kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Afwan para kiai, para ustadz. Langsung doa ya, Bapak Ibu, Neng, ikhlas dan ridho ya. Sebelum doa, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi ya, ibu yang tadi gak kebagian minum atau makanan, ada hati kecil yang ngegerutu, ayo nyumbang terkebagian. Ya, sing ikhlas, sing ridho, ya, insya Allah diganti dengan yang lebih baik. Kita awali dengan istighfar. Ibu, bapak, hidupkan hati kita seiring kita beristighfar kepada Allah. Kenapa saya yakin doa kita hari ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa saya yakin? Bukan karena saya yang mimpin doanya, tapi saya yakin di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh. Di tengah-tengah kita ada kiai, di tengah-tengah kita ada ustadz, ustazah yang istiqomah, sholat sunnah, puasa sunnah. Insya Allah di tengah-tengah kita ada ibu-ibu yang habis berantem sama suaminya, tapi skip silent, dia tidak cerita kemana-mana, apalagi pasang status. Masya Allah, hebat tuh istrinya yang hadir di sini. Insya Allah kita akan hadir di sini orang-orang soleh dan soleha. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita awali dengan istighfar. Jika ada hati yang ria, hati yang takabur, hati yang menganggap orang lain salah dan buruk ya pandangan kita, Qulu jami'an astaghfir ma lam yughfir. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah ila khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Hidupkan hatinya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah bila khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa
hidupkan hatinya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa tub alaina taubatan nasuha, wa tub alaina taubatan nasuha. Hidupkan hatinya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallallahu alaihi wa sallam sahabat Rasulullah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah syakirin alhamdulillah. Ya rabbana alhamdi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanika. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina bi syami wa afina bi basari wa afina bi badani. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqbal wa antal musta'an. Allahumma sarra di sabaratum maqsamtu alaikum ya rabbal alamin asma wal qarib wal ba'id. Allahumma abwal khair wa abwal syihati wa abwal rizqi wa abwal jannah wa abwal istiqamah. Allahumma lihaja wa maqsidana ila du'ana ya rabb labbaik. Allahumma labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Allahumma tawwi umurana ya Allah fi ibadah hadal madinah wal maqam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka taufiq wal hidayah. Ya Rabbana ya Karim ya Allah, Engkau yang Maha melihat, Engkau yang Maha mendengar, Engkau yang Maha menyaksikan. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni maksiat kami ya Allah. Ampuni jinah tangan kami, jinah mata kami, dan jinah tubuh ini ya Allah. Jika ini menjadi penyebab Engkau tutup semua pintu rezeki untuk kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah, terutama ibu kami yang mengandung kami, yang melahirkan kami, yang membesarkan kami tanpa pamrih ya Rabb. Mudahkan rezeki kami ya Allah, agar kami bisa membahagiakan kedua orang tua kami di ujung usianya ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah, agar kami bisa membahagiakan kedua orang tua kami di ujung usianya ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah, agar kami bisa memeluk tubuhnya, menggandeng tangannya, menatap Ka'bah ya Rabb. Demi Allah kami tidak sanggup ya Allah. Demi Allah kami tidak kuat ya Allah. Jika pada siang hari ini kami mendengar berita dari kampung halaman, orang tua kami sudah terbujur kaku terbungkus kain kafan, sementara kami belum bisa memberikan kain ihram. Ya Rabbana ya Karim, mudahkan rezeki kedua orang tua kami ya Allah. Jangan Engkau hinakan kedua orang tua kami dengan hutang-hutangnya ya Allah. Jangan Engkau hinakan kedua orang tua kami dengan hutang-hutangnya ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah bagi kedua orang tua kami yang telah meninggal ke dunia ya Allah. Jadikan kuburnya ya Allah jadi kubur seperti taman-taman di surga ya Rabbana ya Karim. Kau catat sebagai ahli jannah ya Rabbana ya Karim. Engkau yang Maha melihat, Engkau yang Maha menatap, Engkau yang Maha mendengar. Hadir di tempat ini ya Allah. Hamba-hambamu yang ingin hajatnya Engkau kabulkan hajatnya ya Allah. Dekatkan hajatnya ya Allah. Jangan Kau hinakan jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini dengan hutang-hutangnya ya Allah. Mudahkan rezekinya ya Allah. Mudahkan rezekinya ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, Engkau yang Maha menatap, Engkau yang Maha melihat, Engkau yang Maha menyaksikan. Hadir di tempat yang ini ya Allah, jamaah dan hamba-hambamu ya Allah. Hamba-hambamu yang mungkin saat ini sedang ada masalah ya Rabb, masalah keluarga, masalah saudara, atau bahkan masalah bertetangga ya Rabb. Jika masih ada yang iri dengki dengan keharmonisan keluarga kami ya Allah, jika ada yang dengki dengan keharmonisan rumah
tangga kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, hanya Engkau lah yang berhak membalas semua keburukan dengan kebaikan. Ya Rabbana ya Karim, mudahkan rezeki kami ya Allah. Panggil kami semua ya Allah agar kami bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Jangan Engkau haramkan jasad ini berada di tanah suci-Mu ya Allah. Demi Allah ya Allah, kami cinta kepada Rasulullah. Demi Allah kami ridho dipimpin oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahkan rezeki kami ya Allah agar kami sampai ke pusaranya di Madinah ya Rabbana ya Karim. Mudahkan rezeki kami ya Rabbana ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bimadika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. Ya Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.